Ketemu lagi dengan saya Nasrul Effendi di mata kuliah e-marketing. Pada pokok bahasan kali ini kita akan membahas mengenai organisasi pemasaran internet. Organisasi pemasaran internet. Untuk mengetahui apa itu organisasi pemasaran, kita perlu meninjau aspek organisasi pemasaran. Organisasi pemasaran adalah pola hubungan kerja antara dua orang atau lebih dalam susunan hierarki dan pertanggungjawaban untuk mencapai tujuan di bidang pemasaran. Menurut Peter Drucker, mendefinisikan bahwa organisasi pemasaran adalah organisasi yang memahami kebutuhan dan keinginan para pembeli dan secara efektif mampu mengkombinasikan serta mengarahkan keterampilan dan sumber daya ke semua bagian organisasi dalam rangka memberikan kepuasan maksimal kepada konsumen. Setelah mengetahui definisi organisasi pemasaran internet, selanjutnya kita memahami pentingnya organisasi pemasaran. Ada 4 alasan utama perlunya suatu perusahaan menyusun organisasi pemasaran, yaitu yang pertama, untuk membedakan dengan tugas yang lainnya selain di bidang pemasaran, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dari individu yang ada. Kegiatan yang dapat dispesialisasikan di bidang pemasaran adalah kegiatan promosi, periklanan, kegiatan operasi penjualan, dan kegiatan penelitian dan pengembangan pemasaran. Yang kedua, untuk memberikan kemungkinan dilakukannya koordinasi atas tugas-tugas atau usaha-usaha atau tenaga-tenaga yang ada sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat efektif. Yang ketiga, untuk menentukan atau memberikan batasan tanggung jawab dan wewenang yang dibutuhkan oleh tenaga-tenaga yang ada dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Deskripsi yang lengkap dari suatu jabatan mencangkup pernyataan mengenai tanggung jawab dari seseorang manajer yang mempunyai tanggung jawab untuk pekerjaan tersebut. Yang keempat, sebagai sarana atau alat untuk menyokong dan mencerminkan pelaksanaan strategi pemasaran yang menyeluruh. Sebenarnya, organisasi pemasaran dapat berupa pendorong maupun pembatas bagi penentu strategi pemasaran dari suatu perusahaan. Setelah kita memahami alasan penting mengapa perusahaan harus memiliki organisasi pemasaran, maka sekarang lebih rinci lagi, kita akan melihat alasan pentingnya Departemen Pemasaran Internet. Departemen Pemasaran adalah divisi perusahaan yang bertanggung jawab terhadap fungsi pemasaran. Departemen ini bertujuan untuk menjual sebanyak mungkin produk secara berkelanjutan. Tim kemudian merancang strategi pemasaran dan mengkombinasikan bauran pemasaran yang tepat untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Sehingga ketika sukses, mereka merancang produk yang tepat dengan harga yang tepat ke konsumen yang tepat di tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat. Dalam konteks pemasaran internet, ada 4 alasan penting Departemen Pemasaran Internet harus dimiliki oleh sebuah perusahaan. Yang pertama, meningkatkan pengharapan konsumen. Yang kedua, meningkatkan waktu akses. Yang ketiga, akses yang meluas. Dan yang keempat, meningkatkan harapan kualitas isi konten. Dalam hal ini bisa kita pahami bahwasanya betapa pentingnya Departemen Pemasaran Internet di dalam perusahaan yang menerapkan pemasaran secara online, karena akan meningkatkan jangkauan informasi yang dimiliki oleh perusahaan terhadap suatu produk maupun jasa yang ditawarkan kepada para pengguna internet nantinya. Setelah kita memahami pentingnya organisasi pemasaran internet, maka sekarang saya akan menjelaskan secara lebih rinci mengenai Departemen Pemasaran Internet yang ada di dalam suatu perusahaan. Berikut ini penjelasan singkat fungsi dari beberapa Departemen Pemasaran Internet. Yang pertama, fungsi Departemen Sosial Media. Departemen ini bertugas memantau dan mengelola media sosial. Tenaga pemasaran harus berkontribusi, mengelola dan memelihara halaman media sosial. Harus berhati-hati memperhatikan apa yang diposting tentang perusahaan secara online pada sosial media. Yang kedua, fungsi Departemen Konten Spesialis. Departemen ini akan bertanggung jawab untuk menjaga konten web tetap terupdate. Sementara juga mereka bekerja untuk memastikan situs muncul dengan cepat saat seseorang mencari jenis produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang ketiga, fungsi Departemen Automatization Spesialis. Fungsi utama dari automatization adalah penyelarasan, otomatisasi, serta pengukuran performa dari kegiatan-kegiatan dan proses-proses pemasaran secara khusus.
serta kegiatan-kegiatan dan proses-proses bisnis secara lebih luas yang bertujuan untuk membantu perusahaan menambah revenue atau keuntungan dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan serta proses-proses bisnis tersebut. Yang keempat, fungsi Departemen Marketing Analysis merupakan departemen yang bertanggung jawab mempelajari kondisi pasar dengan tujuan menilai potensi untuk penjualan produk dan layanan. Departemen ini harus dapat menganalisis data kualitatif dan kuantitatif, mengamati tren dan perilaku konsumen, serta menentukan strategi yang terbaik untuk menentukan produk apa yang diminati, di mana pasarnya, serta berapa harga yang pas untuk ditawarkan kepada konsumen. Setelah kita mengetahui departemen-departemen yang ada di dalam perusahaan yang menerapkan pemasaran secara online, maka sekarang kita akan melihat dan memahami bahwasanya selain memiliki organisasi pemasaran maupun departemen pemasaran, perusahaan juga harus menerapkan konsep manajemen pelanggan. Manajemen pelanggan memungkinkan pemasaran online melakukan sesuatu penawaran secara konsisten kepada konsumen untuk bersedia mengalokasikan banyak waktu, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya frekuensi pembelian oleh konsumen. Kunci kesuksesan manajemen pelanggan tergantung pada efektivitas internal dan eksternal perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus secara efektif menggerakkan informasi dari jaringan yang dimiliki, di antaranya jaringan internet, extranet, dan internet, untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan-tujuan pemasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari uraian penjelasan apa itu organisasi pemasaran internet, pentingnya organisasi pemasaran internet, alasan mengapa perusahaan penting memiliki departemen pemasaran internet, maka dapat kita simpulkan bahwa dari penjelasan yang telah saya paparkan tersebut, dapat dipahami bahwa tercapainya tujuan pemasaran suatu organisasi akan lebih mudah diperoleh ketika organisasi tersebut mampu mengorganisir dengan baik departemen maupun divisi yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya di saat aktivitas atau implementasi rencana atau strategi pemasaran dijalankan. Departemen pemasaran harus mampu membuat materi yang menjelaskan dan mempromosikan produk atau layanan inti dari suatu perusahaan. Departemen tersebut juga harus selalu up to date karena produk dan layanan tersebut terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Demikian video pembelajaran ini, sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan.